Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Sutami. Halo, nama saya Ari. Bekerja sebagai User Interface merangkap User Experience Designer di Stick-Earn. Saya UI UX Designer di Stick-Earn, sekarang lagi di tim Atlas. Sudah mengemban tugas sebagai UI UX Designer di Stick-Earn itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Kerja di Stick-Earn udah mau masuk tahun kedua, udah sekitar 15 bulanan lah di sini. Kerjaan UI UX di Stick-Earn itu kalau teman-teman tahu websitenya Stick-Earn atau kayak aplikasi, nah itu UI UX designer tuh yang ngerjain. Sederhananya kita merancang dan memastikan apakah produk yang lagi dikerjain atau dikembangin itu bisa digunakan dengan baik. Ibaratnya itu kita jadi sebuah jembatan antara stakeholder dan juga klien. Nah, awal pertama kali tahu UX atau UI itu sebetulnya pas pertama kali kerja itu jadi graphic designer di tempat kerja pertama. Terus waktu itu dikasih kesempatan untuk pindah ke tim produk. Nah, semenjak itu kayak mulai tahu dunia UX. Oh, ternyata ada cukup banyak ya. UX design, ada UI design, ada interaction design, dan lain-lain. kenapa tertarik berprofesi sebagai UI UX designer? Sebenarnya sih aji mumpung. Dulu itu waktu kuliah saya ngambil jurusan teknik informatika, tapi nggak terlalu suka ngoding karena skill codingnya cupu lah. Nah, dari situ saya mulai banting setir, belajar otodidak soal UI UX designer. Dulu sih belum rame, nggak rame kayak sekarang gitu. Biasanya dimulai dengan roadmap, terus tentuin prioritas. Habis itu kita riset, pasti biasanya dapat insight dan beberapa data pendukung kan. Nah, habis dari situ biasanya gue bikin user flow dulu nih buat dibahas nanti bareng sama tim developer soal teknisnya, bisa atau enggaknya implementasi kayak gini, bisa enggaknya implementasi kayak gitu. Setelah itu, si tampilan tersebut digarap jadi prototype design. Kalau masih ada waktu, kita tes lagi ke user si prototype tersebut biar dapat feedback. Dari feedback itu terus kita iterasi lagi sampai kalau misalkan sudah fix atau finish baru di deliver ke tim tech. Dua hal yang menurut saya penting di Stick-Earn saat ini sih. Satu, itu user interview. Kedua, prototype testing. Kenapa? Kalau user interview itu kita bisa tahu tuh sebetulnya si pengguna kita tuh butuh sama pengennya apa. Nah, kalau misalkan si prototype testing itu kita jadi bisa validasi sebetulnya desain yang kita bikin itu apakah sudah bisa digunakan dengan baik sama si user atau belum. Desain buat non-tech savvy user itu biasanya teknik yang gue gunakan sih nempatin diri gue jadi orang yang non-tech savvy itu gitu. Misalkan kalau di Stick-Earn nih, pengguna si driver apps kan kebanyakannya tuh bapak-bapak lah, udah tua. Jadi kalau misalkan kalau kecil nih, nggak bisa kecil nih, karena kalau misalkan kekecilan nanti si user kita yang kebanyakannya orang tua nggak akan kelihatan nih gitu baca informasinya. Jadi otomatis kita mesti ngasih ukuran font yang agak gede gitu biar enak dibaca sama si usernya. Yang paling challenging sih biasanya pas ngedesain sebuah sistem yang requirement-nya itu terlalu dinamis gitu ya. Banyak kemungkinan yang muncul di depannya, tapi sekarang tuh belum ketahuan gitu sih. Kita tuh jadi suka agak bingung gimana gitu nentuin, misalkan elemennya yang sekarang bisa dipakai nih buat saat ini, tapi nanti ke depannya itu malah jadi nggak bisa gitu elemen itu tuh dipakai. Yang seru tuh biasanya kalau kita lagi bikin atau develop desain baru tuh, terus dikasihin ke tim dev atau developer, tuh biasanya ada 1-2 hal yang nggak bisa bikin si desain yang kita buat itu persis 100%. Jadi biasanya di situ ada negosiasi antara kita, UI UX, sama si tim dev, gimana cari jalan tengah biar si desain ini bisa tetap sesuai sama goals dari yang dikerjakan, pun bisa tetap tampilannya bagus sesuai sama yang kita bikin. Ya paling dibaca aja guideline-nya gitu.
Caranya adalah biasanya brand guideline-nya dibaca. Ini menarik nih. Kalau misalkan ceritanya approach ke B2B itu pengen tahu insight atau needs dari orang yang berkepentingannya kan. Kayak katakanlah orang yang bisa ngasih decision untuk oke, kita pakai produk yang ini. Nah itu biasanya high level kan. Jadi approach ke high level ini yang agak PR sih biasanya. Entah itu mulai dari janjian, terus nyiapin lain-lainnya, kayak gitu-gitunya sih. Kayak kan nggak semudah ke end user kan ya. Jadi ya di situ sih biasanya. Kalau untuk metode dan lain-lain sih biasanya sama. Sama aja sih ya, B2B sama B2C juga. Usernya juga sama-sama ribet. Bisa mulai dari bikin simulasi studi kasus. Kayak coba redesign atau revamp produk yang sehari-hari kita pakai, terus dirasa masih ada kekurangannya. Itu lumayan banget sih untuk jadi portofolio awal-awal. Yang paling basic sih ya kalian mesti bisa makainya dulu tools desain itu gitu. Mau itu Sketch atau Figma atau entah apapun itulah. Asal jangan pakai Paint. Yang paling saya suka pas kerja di Stickern tuh masih santai lah. Pagi-pagi itu masih bisa ngopi sambil nge-vape. Terus masih bisa sholat berjamaah di masjid sambil jajan-jajan cantik dulu. Teman-teman kantornya yang gokil lah pokoknya, pergi membunuh. Kalau yang paling kerasa di Stickern sih akhirnya adalah selalu ada kesempatan sih. Kalau buat saya tuh kayak ada kesempatan untuk melempar ide atau hal-hal yang ingin dicoba di luar pekerjaan yang diberikan. Kayak cukup banyak teman atau atasan yang terbuka untuk hal-hal kayak gitu sih.